warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembahasan matematika, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c anggota real dan a tidak sama dengan 0. A merupakan koefisien dari x kuadrat, B merupakan koefisien x, dan C merupakan konstanta. Jadi bilangan di depan x kuadrat ini adalah merupakan A atau koefisien dari x kuadrat. B-nya adalah bilangan di depan x atau disebut juga koefisien x. Kemudian C-nya adalah konstanta. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Pada persamaan ini kita tidak melihat adanya x, ya. Ini x kuadrat, tapi yang x saja tidak ada. Nah, kalau yang seperti ini berarti b-nya 0. A-nya adalah 1, b-nya 0, kemudian c-nya adalah min 9. Kemudian yang kedua, x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. Nah, di sini kita tidak melihat adanya c. Berarti di sini c-nya adalah 0. Ya. Jadi di depan x kuadratnya tidak ada bilangan, ini adalah 1. Kemudian b-nya adalah di depan x, yaitu min 4. Dan c-nya tidak ada, berarti c-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, min x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Jadi di sini A-nya adalah min 1, B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah 6. Kemudian yang keempat, 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan 1. Oke. Ya, persamaan kuadrat seringkali tidak disajikan dalam bentuk umum, ya, seperti 2x kuadrat sama dengan 3x min 8, kemudian x kuadrat sama dengan 2 kali x kuadrat min 3x tambah 1, dan x min 4 sama dengan 3 per x. Nah, untuk bentuk seperti ini, bagaimana menentukan nilai A, B, C-nya? Mari kita simak uraian berikut ini. Nah, kalau seperti ini, kita harus membuat dulu dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum berarti ruas kanannya yaitu sama dengan 0. Nah, bagaimana ini dibuat supaya ruas kanannya sama dengan 0? Kita gunakan aturan seperti ketika kita belajar di kelas 7, ya. Oke, seperti ini. 2x kuadrat sama dengan 3x dikurang 8. Nah, semua yang ada di ruas kanan kan harus jadi 0. Maka 3x-nya supaya jadi 0 maka dikurang 3x. Nah, jadi di ruas kiri jadi min 3x. Kemudian di ruas kanan min 8 supaya jadi 0 adalah ditambah 8. Maka di ruas kanan kita tambah 8. Ya, atau biasanya yang lebih mudahnya adalah jadi nyebrang, ya. Jadi kalau menyeberang itu tandanya berubah. Jadi 2x kuadrat, 3x jadi min 3x, min 8 jadi plus 8 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk umum. Kalau sudah dalam bentuk umum, maka kita bisa tentukan ini A-nya 2, B-nya min 3, dan C-nya adalah 8. Kita ke soal yang kedua. Contoh kedua, ya. X kuadrat sama dengan 2 dikali X kuadrat min 3X tambah 1. Nah, ini masih ada bilangan yang di dalam kurung. Maka kita harus kalikan 2 ini ke dalam semua bilangan yang di dalam kurung. Jadi 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali min 3X jadi min 6X. 2 dikali 1 jadi 2. Maka sekarang kita punya X kuadrat sama dengan 2X kuadrat dikurang 6X tambah 2.
Nah, ini juga belum umum bentuknya karena belum sama dengan 0 yang di sebelah kanan. Maka ini kita pindahkan 2x kuadrat jadi min 2x kuadrat, min 6x jadi plus 6x, 2 jadi min 2. Maka ini menjadi x kuadrat dikurang 2x kuadrat tambah 6x dikurang 2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 2x kuadrat jadi min x kuadrat, kemudian 6x tetap 6x, min 2 tetap min 2. Maka kita peroleh bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah min x kuadrat tambah 6x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan min 1, B-nya 6, dan C-nya adalah min 2. Kita ke persamaan yang ketiga. Nah, ini sama sekali tidak ada x kuadratnya. Apakah ini bukan bentuk persamaan kuadrat? Nah, kita lihat dulu. Di sini ada penyebut per x. Maka semua kita kalikan dengan x, baik ruas kiri maupun kanan. Nah, x min 4 kita kalikan x, kemudian 3 per x kita kalikan x, hasilnya 3. Maka x dikalikan x jadi x kuadrat, min 4x dikali x jadi min 4x. Ini sama dengan 3. 3-nya masih di ruas kanan, maka kita pindahkan ke kiri, 3 menjadi min 3. Jadi kita peroleh x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan min 3. Nah, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan. Nah, contohnya di sini diketahui persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah, jadi di sini pilihan ganda ada A, B, C, dan D. Nah, bagaimana cara mencari nilai x? Oke. Di sini ada x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0, berarti kita selalu mencari A-nya dulu ya. Jadi A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, C-nya adalah 5. Nah, A sama dengan 1 itu bisa dihasilkan dari 1 kali 1. C sama dengan 5 bisa dihasilkan dari 1 kali 5 ataupun min 1 kali min 5. Nah, di sini adalah hasil atau faktor dari 1. Nah, kan A-nya sama dengan 1. Kan di sininya 1 kali 1. Maka 1 dan 1-nya kita tulis di sini. Kemudian, yang ini adalah hasil dari faktor dari C-nya. Nah, C-nya adalah 5. 5 faktornya bisa 1 kali 5, bisa min 1 kali min 5. Maka di sini kita tulis 1 dan 5. Kenapa tidak min 1 dengan min 5? Karena kalau min 1 dengan min 5 dijumlahkan jadi min 6. Tidak sama dengan B-nya. Nah, jadi di sini kita ambil yang ini 1 dengan 1 berasal dari A-nya. Kemudian ini 1 dan 5 berasal dari C-nya. 1 dikali 5 hasilnya 5. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, hasil dari perkalian ini kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya harus sesuai dengan B. Nah, itu makanya tadi kenapa di sini min 1 dengan min 5 tidak kita masukkan ke sini. Karena nanti kalau 1 kali min 1 jadi min 1, 1 kali min 5 jadi min 5. Min 1 ditambah min 5 jadi min 6. Maka tidak sesuai dengan B-nya. Gitu. Nah, kalau sudah sesuai jumlah dari ininya dengan B, maka di sini jadi kita tuliskan pemaktoran dari x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0 dengan ini x tambah 1 dikali x tambah 5 sama dengan 0. Maka dari x tambah 1 sama dengan 0 kita peroleh x-nya sama dengan min 1. Dari x tambah 5 sama dengan 0 kita peroleh x sama dengan min 5.
Jadi, X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 5 merupakan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, di sini adalah 2X kuadrat. 2X kuadrat tambah 5X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, C-nya adalah min 3. Nah, 2 itu bisa dihasilkan dari 1 kali 2. Kemudian C-nya yang sama dengan min 3 itu bisa dari perkalian 1 kali min 3 atau min 1 kali 3. Nah, kita perhatikan di sini, ini lebih banyak coba-cobanya ya, dibandingkan dengan yang pertama, agar lebih memahami lagi ya, diperhatikan. Di sini A-nya 2 berasal dari 1 kali 2. Maka di sini 1 dengan 2 yang kita pakai. 1 dengan 2 ya. Tuh. Kemudian, karena C-nya bisa dari 1 kali min 3 dan min 1 kali 3, kita coba satu-satu. Kalau C-nya 1 kali min 3, di sini kita coba 1 dengan min 3. 1 kali min 3 adalah min 3. 2 kali 1 adalah 2. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah min 3 adalah min 1. Maka tidak sesuai dengan nilai B-nya. Kenapa? Karena B-nya adalah 5. Ya. Jadi di sini kita peroleh 2 ditambah min 3 adalah min 1. Sedangkan B-nya adalah 5. Maka yang ini tidak sesuai. Sekarang kita ke yang ini. Ini 1 dengan 2 tetap. Kemudian C-nya kita coba min 1 dengan 3. 1 kali 3 adalah 3. 2 kali min 1 adalah min 2. Min 2 ditambah 3 adalah 1. Kita lihat lagi B-nya adalah 5. Maka ini juga tidak sesuai. Sekarang kita ke yang ini. Ini tetap 1 dengan 2. Kemudian ininya kita tukar. Karena kan di sini bisa juga kan 3 dengan min 1 atau min 1 kali 3. Nah, kita coba dengan 3 kali min 1. 3 kali min 1 kan juga hasilnya min 3. Kita coba di sini, kita tukar. Jadi yang ini kita tukar. Ya, tadi kan kita coba 1 dengan min 3, ternyata tidak sesuai. Kita coba min 1 dengan min 3 juga tidak sesuai. Sekarang kita tukar. 3-nya di atas, min 1-nya yang di bawah. Jadi seperti ini. Ya, kita cek. 1 kali min 1, min 1. 2 kali 3 adalah 6. 6 ditambah min 1 adalah 5. Nah, ini sudah sesuai dengan nilai B-nya, yaitu 5. Jadi, yang kita ambil adalah bentuk yang ini. Perkaliannya adalah X tambah 3. X tambah 3. Kemudian 2X. Ya, ini. X tambah 3 dikali 2X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk dari pemaktoran persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 5X dikurang 3 sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah bentuk pemaktoran dari 2X kuadrat tambah 5X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau pemaktorannya adalah X tambah 3 dikali 2X min 1 sama dengan 0, maka X-nya berapa yang memenuhi atau X-nya berapa sehingga persamaan ini menjadi benar. Nah, ini harus kita selesaikan dulu. 2X kuadrat tambah 5X dikurang 3 sama dengan 0, dengan A-nya 2, B-nya 5, dan C-nya min 3. Pemaktorannya adalah X tambah 3 dikali 2X min 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X tambah 3 sama dengan 0 atau 2X min 1 sama dengan 0. Berarti X tambah 3 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan min 3. Dari 2X min 1 sama dengan 0, kita peroleh 2X sama dengan 1. Nah, ini minnya karena dipindah ke kanan jadi plus.
Jadi 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Maka dari sini kita peroleh akar persamaan kuadratnya atau penyelesaiannya adalah x1 sama dengan min 3 atau x2 sama dengan 1/2. Nah, ini adalah latihannya, yaitu diminta menentukan nilai A, B, C, kemudian tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini dan ini. Nah, sebelum menentukan akar-akar, tentunya diminta untuk pemaktoran. Caranya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, anak-anak, semoga dapat dipahami. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ya, boleh melalui grup WA maupun boleh langsung tulis di kolom komentar. Ya, demikian yang Ibu bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.